Ya, kita sambut. Inilah Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Alvin. Halo sobat-sobat semua. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang wanita. Dia juga sebagai ibu rumah tangga dan dia ibu saya juga dan wanita yang sangat saya hormati dan saya hargai. Inilah Ibu Leni. Ya, ini dia Ibu Leni. Ya, tepuk tangan. Salam semua. Ya, sudah muncul Ibu Leni di samping saya. Bersama Ibu Leni kita membahas tentang tentang dasar-dasar akuntansi, ya kan, Mama Ibu Leni? Boleh mau bacain? Ya, boleh. Silakan. Oke. Di sini kita akan membahas ada 6, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang apa itu akuntansi. Terus yang kedua, bagaimana sih sejarah akuntansi. Terus yang ketiga, pengalaman mama sendiri tentang akuntansi waktu mama baru masuk sekolah. Terus yang keempat itu waktu di sekolah apa aja sih yang dipelajari tentang akuntansi. Nah, terus yang kelima, pada saat kuliah mama tahu nggak sih apa yang dipelajarin, terus apa sih di bangku kuliah itu apa aja sih yang dipelajari tentang akuntansi gitu. Nah, terus yang keenam, kalau nanti lulus dari kuliah atau dari sekolah, kita itu mau kerja apa sih, kerja di mana sih gitu. Nanti kita bahas ya satu persatu, sobat-sobat semua. Ya, jadi itu merupakan poin-poin yang akan dibahas ya. Iya, ada 6 kemungkinan ya akan ada 6 poin ya, Maya. Oke, ada 6 poin yang kita akan dibahas dan itu intinya itu tentang akuntansi ya. Iya, ya. Semua tentang akuntansi. Pokoknya tentang akuntansi yang akan dibahas dari pandangan Mama sendiri, dari zamannya Mama sendiri dan zaman sekarang ya, Maya. Oke. Lanjut, kita akan membahas yang pertama apa dulu nih, Mah? Mau poinnya nih, Mah, yang tadi bahas. Yang pertama yaitu kita membahas apa sih tentang apa itu akuntansi. Apa itu akuntansi, sobat? Nah, di sini akan dijelaskan oleh Ibu Leni. Mama akan jelaskan sesuai dengan sepengetahuan Mama ya. Apa yang Mama tahu ya. Dan apa yang Mama alami. Yang Mama maksudnya yang Mama cari-cari, yang Mama dengar atau yang Mama lihat atau yang Mama tahu gitu. Jadi akuntansi itu adalah suatu kegiatan yang berfungsi membuat laporan untuk sebuah perusahaan. Nah, laporan inilah yang nanti akan digunakan oleh si pengguna keuangan untuk mengambil suatu keputusan di dalam suatu perusahaan. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu gitu. Itu akuntansi yang pertama gitu. Apa itu akuntansi. Terus kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ada bagaimana sih sejarah akuntansi itu? Sejarah akuntansi ini, sobat. Ya, sejarah akuntansi itu gimana sih, seperti apa sih gitu ya. Mama akan jelaskan sedikit ya tentang kurang lebihnya lah ya. Kurang lebihnya. Jadi Mama menjelaskan nggak terlalu sempurna, nggak terlalu detail ya itu. Jadi Mama ngejelasin ya sesuai dengan yang Mama ilmu yang Mama tahu aja gitu. Jadi Mama nggak sampai sedalam-dalamnya gitu ya guys ya, sobat-sobat semua. Jadi akuntansi itu berkembang pada abad ke-15 tahun 1447-1517, yaitu ada seorang yang bernama dengan Luca Pacioli. Dia adalah seorang bapak akuntansi yang berasal dari negara Italia, dan dia juga
seorang ahli matematika. Ahli gitu. matematika sekaligus tuh ya Maya. Nah, sekaligus dia. Jadi dia seorang bapak akuntansi juga dan seorang ahli matematika juga. Yeah. Nah, dia ada pada abad 1447 dan 1517 pada tahun itu ya, bukan abad ya, pada tahun itu, maaf. Nah, terus dia pada abad akuntansi ini pada saat itu dikenal pada abad ke-15. Nah, dengan seiring bertambah majunya aktivitas perdagangan di Italia, jadi pada saat itu, pada saat abad ke-15, nah, jadi Lucas Fascioli inilah yang mencetuskan yang menjadi bapak akuntansi. Jadi dialah yang pertama kali gitu. Ya, jadi akuntansi itu awal mulanya dari dia. Dari dia. Dari Lucas Fascioli. Luca Fascioli ini. Oh, jadi ada orang yang menciptakan akuntansi. Jadi akuntansi itu tidak sembarangan atau yang kita tahu belajar dari guru akuntansi. Enggak, karena ada seperti apa? Seperti yang lain-lain ada yang menciptakan pertama kalinya gitu. Jadi dialah yang mencetuskan ini akuntansi ini. Jadi makanya dia dibilang sebagai seorang bapak akuntansi. Bapak akuntansi. Oke. Lalu kita lanjut sejarah akuntansi ini masuk ke Indonesia. Kapan gitu ya? Oke, sobat-sobat semua, akuntansi ini masuk ke Indonesia itu pada abad ke-18, di mana dia masuk pada saat penjajahan Belanda. Nah, di mana selama penjajahan Belanda itu Indonesia menggunakan sistem kontinental. Gitu. Kontinental itu yang dikenal sekarang itu ya seperti tata buku gitu. Kalau bahasa Belandanya, zaman Belandanya itu dimana kontinental, tapi secara umumnya yaitu tata buku. Jadi orang-orang banyak mengerti tentang tata buku. Nah, pada masuk ke Indonesia pada abad ke-18 itu di Indonesia kemudian ada yang namanya Organisasi Akuntansi Indonesia gitu. Jadi organisasi itu dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957. Jadi organisasi ini dibentuk. Nah, terus organisasi ini dibentuk berarti dari selisih awal mula dan sampai dia menjarah ke Indonesia berarti sudah berapa tahun tuh kira-kira Mah? Dari abad ke-15 sampai ke-18 gitu. Berarti sudah 3 tahunan. Oh, ada 3 tahunan dalam menjarah untuk masuki akuntansi di Indonesia dan membentuk organisasi. Pada tahun 1957. Setelah kita merdeka ya, sobat-sobat semua ya. Dan kita merdeka 1945, dia kan udah 1957 gitu. Dan lalu ada yang disebut dengan IAI. Nah, IAI ini untuk menyusun sebuah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan. Nah, atau disingkat juga SAK gitu. SAK. Itu nama organisasinya ya, Mbak? Itu yang ada di Indonesia pada saat itu gitu, yang terbentuk pada saat itu. Nah, sobat-sobat semua, jadi Mama bisa menjelaskan sejarah akuntansi cuma secara singkatnya ya, Mama nggak bisa sampai sedetailnya gitu. Jadi Mama ambil singkatnya yang Mama tahu aja gitu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke poin selanjutnya. Yang poin selanjutnya adalah tentang pengalaman Mama sendiri waktu Mama masuk sekolah gitu. Masuk sekolah itu tentang akuntansi seperti apa gitu, bayangan Mama. Nah, gitu, ini yang paling penting. Di zamannya Mama ya, akuntansi karena di zamannya Mama mungkin berbeda pada zaman di anak-anak zaman sekarang gitu kan. Mungkin. Karena pada saat di zaman Mama kan teknologi itu belum secanggih seperti sekarang ini. Kalau ini kan udah mulai canggih. Meluas, karena informasi itu banyak tersedia melalui seperti Google, seperti YouTube, seperti TikTok pun ada, snack video dan lain sebagainya. Pada waktu zaman Mama kan masih terbatas, nggak sebanyak itu. Walaupun ada mungkin yang menggunakannya hanya orang tertentu saja, tidak semua kalangan
orang itu bisa menggunakannya gitu pada saat itu. Mungkin kalau seperti kayak mama dulu orang biasa di kalangan menengah ke bawah ya, mungkin mama biasanya cari informasi itu tentang pelajaran ya tahu ya kadang dari TV atau kita kadang baca koran, perpustakaan tentang perpustakaan ya seperti itu gitu. Tahunya cuma seperti itu gitu. Jadi lanjut dengan pengalaman mama seperti apa gitu ya waktu mama masuk sekolah. Sedikit pengalaman yang mama kasih waktu mama masuk sekolah itu. Mama tuh inginnya maunya masuk akuntansi. Cuma terkendala dengan nilai. Lagi-lagi nilai. Kan pada saat zaman mama itu nilai memang diperhitungkan ya, seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan sesuai dengan zona kan, sesuai zona terus umur mencukupi mereka bisa masuk gitu kan. Sesuai yang mereka pilih sekolahnya, sesuai zona mereka dan wilayah mereka. Nah, zaman sekarang tapi pada saat di zaman mama nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar nilai menentukan kita nilai NEM itu sangat menentukan, nilai-nilai rapot gitu itu sangat menentukan kita untuk masuk sekolah kemana gitu. Kalau kita nilai rapotnya kecil terus NEM-nya kecil ya udah kita nggak bisa mengharapkan dapat sekolah yang kita favoritkan, yang kita inginkan gitu, seperti sekolah negeri gitu. Ya, makanya emang pada saat itu kalau nilai memang diprioritaskan dulu ketat gitu. Juga dulu ketat. Makanya mama berpikir mama mau masuk akuntansi tapi mama nilainya rendah, walaupun mama masuk ke swasta ya sobat-sobat semua, tapi tetap di swasta itu kita pakai nilai gitu. Jadi melalui tesnya dilihat melalui nilai dulu pertamanya gitu. Jadi mama sempat ragu tuh. Mama bisa atau enggak ya masuk ke akuntansi ini karena nilai kan kurang gitu. Jadi sementara mama punya keinginan untuk masuk gitu ke akuntansi ini. Jadi akhirnya dengan keputusan gitu ya, mama ambil keputusan. Mama pada saat mama masuk sekolah itu untungnya sekolahan itu memberi 2 pilihan gitu. Jadi ada opsi lain. Ada opsi andaikan seumpama kita ambil pilihan contoh kita ambil akuntansi. Terus yang kedua kita ambil manajemen bisnis gitu atau sekretaris gitu. Nah, mama taruh ambil akuntansi sama manajemen bisnis. Mama ambil manajemen bisnis ya saat itu. Nah, di saat berjalannya waktu atau mungkin di saat kita kelas 1 itu kan ada masa percobaan itu untuk kita penentuan jurusan. Nah, pada saat penentuan jurusan itu kalau kita seumpama kita kayaknya nggak sanggup nih di akuntansi, kayaknya bakat saya nggak di akuntansi nih, kayak saya nggak bisa di sini gitu. Jadi makanya kita disediain 2 pilihan. Jadi kita bisa pindah ke jurusan yang satu lagi gitu, pindah ke jurusan yang bisnis gitu. Jadi yang kayak yang seperti saya maunya di sini aja, nggak mau di sini gitu, nggak mau di akuntansi, saya mau di sini gitu. Jadi mama saat itu milih 2 pilihan. Nah, atau mungkin pun pada saat itu pada saat tes kita nggak lulus di akuntansi, kita disediain ke pilihan ini gitu. Pada saat itu gitu. Jadi ya udah tuh mama saat itu milih dua jurusan itu, mama pilih akuntansi sama manajemen bisnis. Akhirnya mama ikut tes akuntansinya, tes akuntansi saat itu. Tapi ya apa yang hendak dikata ya, cuma mama nggak lagi-lagi mama kalah di nilai gitu. Nilai mama nggak mencukupi. Jadi banyak nilai yang lebih tinggi dari nilai mama gitu. Jadi mama tersingkirkan gitu. Jadi tapi mama nggak kecewa sih. Tapi mama kan udah coba untuk masuk ke jurusan itu kan. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu kemampuan kita. Kemampuan kita tuh di mana gitu, sampai di mana. Penasaran gitu. Biar kita nggak penasaran gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, mama kan nggak mungkin emang bukannya jodoh mama di jurusan itu mungkin ya. Akhirnya ya mama ambil di jurusan akhirnya manajemen. Dapatnya manajemen bisnis. Tapi
jangan salah sobat-sobat semua. Ya. Di jurusan ini pun, manajemen bisnis ini pun, Mama diajarkan tentang akuntansi, dasar-dasarnya akuntansi. Jadi Mama milih manajemen berarti Mama harus tentang manajemen bisnis semua, enggak. Jadi di situ Mama awalnya diajarin tentang dasar-dasar akuntansi juga. Jadi bagaimana debit, gimana kredit gitu, terus gimana saldonya gitu, dan masuk keluarnya gitu. Kayak seperti itu, untung rugi, kayak seperti itu. Mama juga diajarin ya seperti itu, sama bikin buku-buku jurnal tuh, yang jurnal tuh yang besar bukunya, seperti ukuran buku folio gitu. Ya Mama juga itu ada Mama pelajaran itu. Cuma emang kalau kita di jurusan itu memang pelajaran yang lain itu nggak terlalu dominan ya, lebih banyak emang pelajaran yang jurusan kita gitu. Tapi tetap kita diajarin gitu dengan pelajaran yang lain gitu. Seperti akuntansi itu Mama tetap ada yang pelajari, misalnya hari ini akuntansi, nanti hari ini apa gitu. Jadi udah ada hari-harinya gitu untuk akuntansi itu gitu. Jadi Mama sedikit banyaknya ya taunya di situ gitu, akuntansi itu seperti itu gitu, waktu Mama baru-baru masuk sekolah. Jadi ya Mama dapat pengalaman juga sih dari manajemen bisnis itu, dari jurusan yang kedua ini Mama juga dapat pengalaman tentang akuntansi. Ya, selain itu juga Mama kan nyari informasi tentang akuntansi pun di perpustakaan gitu ya. Kalau pada saat ini kan anak-anak zaman sekarang kan sangat mudah ya untuk dapatkan informasi itu ya, lewat internet ya, seperti Google, YouTube gitu, tinggal buka aja HP-nya, cari gitu tentang akuntansi, tentang apa yang kita mau gitu, informasinya apa, langsung deh keluar kita lihat gitu. Tapi pada saat zaman Mama kan agak sulit gitu, agak susah kalau untuk media seperti itu pada saat zaman Mama pun kan belum, teknologi itu kan belum begitu berkembang, maksudnya belum pesat. Ada cuman terlalu mungkin yang menggunakannya pun nggak semua orang yang bisa gitu, orang tertentu aja mungkin gitu. Makanya bersyukur untuk semua sobat-sobat yang pada saat zaman ini, yang masih sekolah di zaman ini, pergunakanlah. Jadi informasi dan teknologi yang sudah ada pada saat ini gunakanlah dengan yang sebaik-baiknya gitu. Bermanfaat, jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan gitu. Jadi kurang lebihnya berarti hampir sama akuntansi yang sekarang ya, yang zaman Apin juga yang kuliah ini sama, ada pembukuan, jurnal pembelian, penjualan, dan itu maksudnya debit kredit. Jadi sobat semua, ternyata hampir nggak beda jauh dengan zamannya Mama dengan zamannya yang sekarang. Cuma bedanya di teknologi. Jadi pencariannya lebih mudah di zaman sekarang. Lebih banyak lagi informasinya. Ya, betul sobat. Jadi begitu sobat. Oke. Ya, sampai di situ dulu yang penjelasan yang ketiga, pengalaman Mama ya. Nah, lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu tentang waktu di sekolah apa aja sih yang dipelajari tentang akuntansi gitu ya. Itu apa aja ini pun Mama pun mencari sesuai dengan ilmu Mama, sesuai pengetahuan Mama aja ya, yang Mama cari tahu gitu, apa sih yang dipelajari gitu di akuntansi itu gitu. Jadi yang Mama tahu aja. Jadi yang Mama tahu nih untuk zaman sekarang ini, kalau zaman Mama dulu kan seperti itu, yang di akuntansinya gitu kan. Nah, untuk zaman sekarang ini Mama cari tahu, Mama dapat informasi jadi seperti ini. Jadi di jurusan akuntansi itu ada beberapa mempelajari tentang akuntansi, yaitu diantaranya yang pertama akuntansi dasar yang di sini. Akuntansi dasar ini ya tentang yang tadi Mama kasih tahu tentang debit kredit gitu. Tentang kita akan belajar tentang debit kredit dan tentang laporan keuangan gitu, seperti itu. Nah, terus yang keduanya yaitu tentang perbankan gitu. Oh, bank nih. Tentang perbankan. Bank. Nah, di sini tentang perbankan ini kita akan banyak mempelajari sejarah
tentang bank, terus fungsi bank, terus dan mengetahui maksudnya bank itu seperti apa sih, kemudian sejarah bank itu seperti apa sih gitu, fungsi bank itu seperti apa sih, nah gitu, tentang lembaga perbankan lah pokoknya semua ya gitu. Nah terus lanjut kita yang ketiga ya, yaitu tentang aplikasi pengelola aplikasi. Ini aplikasi pengelola yang angka gitu, tentang aplikasi pengelola angka. mengaplikasikan lah ya. Jadi di mana kita akan dipermudah kalau mengelola suatu data gitu. Jadi melalui sistem ini, aplikasi pengelolaan angka ini, ya kita akan dipermudah gitu. Untuk mengelolanya gitu. Jadi lanjut, kemudian yang keempat ada simulasi dan komunikasi. Simulasi dan komunikasi ini, simulasi dan komunikasi, maksudnya simulasi dan komunikasi digital gitu. Maksudnya ada belakangnya digital gitu. Maksudnya digital maksudnya lagi-lagi ini kita akan diajarkan mengenai mengemukakan konsep dan gagasan gitu dalam berpresentasi melalui dunia digital gitu. Jadi kita punya presentasi apa, atau kita punya ide-ide apa, jadi kita kita bikin melalui dunia digital ini gitu. Jadi kita bentuk dengan dunia digital ini seperti apa gitu. Lagi-lagi ini maju ya, lebih canggih ya, jadi berinovasi lah gitu jadinya gitu. Oke. Jadi lanjut ke yang kelima. Yang kelima ini mempelajari tentang ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis nih, sobat-sobat semua. Karena di akuntansi ini kita nggak hanya dipelajari dengan hitung-hitungan aja, tapi kita juga akan diajari tentang ekonomi bisnis gitu. Jadi tentang bagaimana caranya pelajari keuangan dalam berbisnis, kemudian bisa juga dalam berorganisasi gitu, dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam yaitu ada administrasi umum. Administrasi umum. Di sini sobat-sobat semua kita akan mempelajari konsep dasar administrasi, kemudian semua hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen. Jadi kita akan dipelajari nih di sini semua nih gitu. Oke, lanjut. Kemudian yang ketujuh itu ada komputer akuntansi. Nah, ini yang tadi di awal kita bahas teknologinya ya. Walaupun di zaman mama ada juga komputer, cuma mungkin pada saat ini mungkin lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu. Jadi di sini akan mengenal tentang sistem akuntansi dengan memanfaatkan teknologi komputer gitu. Jadi melalui teknologi komputer, mungkin pada saat itu, pada saat dulu mama mungkin masih manual, pakai kertas, kita gambar-gambar mungkin ya. Mungkin hasil ya. Mungkin sekarang laporan keuangannya udah bisa dimasukkan melalui komputer, melalui laporan komputer, walaupun dulu ada mungkin nggak secanggih sekarang ya gitu. Sekarang mungkin lebih canggih lagi mungkin dulu, walaupun dulu ada komputer, cuma kan dia makin berkembangnya teknologi zaman dan makin maju juga teknologinya ya kan. Oke. Kemudian kita lanjut yang ke-8 yaitu ada administrasi pajak. Nah, administrasi pajak ini kita akan mempelajari tentang dunia perpajakan. Nah, di situ misalnya tentang definisi pajak, fungsi pajak, kedudukan pajak, pembuatan pajak dan lain sebagainya gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan perpajakan, dengan pajak semua kita akan dipelajari di sini gitu. Oke. Jadi ya yang mama tahu cuma sampai 8 poin itu ya, sobat-sobat semua, dan semoga bermanfaat buat sobat-sobat semua gitu ya. Walaupun mama cuma
menyampaikannya nggak terlalu detail ya, cuma inti-intinya aja yang Ya. mama sampaikan gitu. Betul. Tapi mudah-mudahan aja dengan walaupun cuma intinya aja, cuma sedikit aja, tapi mudah-mudahan Bermanfaat. apa yang mama sampaikan ini bermanfaat buat Iya. sobat-sobat semua ya, dan Betul. semoga juga menjadi motivasi buat sobat-sobat semua agar Iya. lebih semangat belajarnya dengan tersedianya teknologi, informasi yang bisa mendukung sobat-sobat Buat semua semua untuk gitu, belajar ya. lebih semangat lagi di zaman ini. Jadi jangan malas. Jadi harus tetap semangat, oke? Ya. Dengerin sobat, ya. Kata Ibu Leni pun Iya. sendiri zamannya tuh sulit banget mendapatkan teknologi. Iya. Nah, justru itu kita di zaman sekarang teknologi semakin maju pesat bagaimanapun. Kita harus baik-baik memanfaatkannya, mencari dunia luas, mencari ilmu seluas-luasnya wawasan ya Maya. Iyalah, Ya. kita harus pintar menggunakan Betul. teknologi. Jadi Ya. nggak boleh kita asal menggunakan aja, karena Iya. kita harus pintar. Karena apa? Ya. Dalam teknologi itu pun kita ada aturannya gitu. Betul. Jadi nggak asal-asal aja. Jadi Ya. kalau kita asal-asal aja nanti kita salah menggunakan gitu. Ya. Jadi kita harus menggunakannya harus benar-benar mengerti gitu. Jadi jangan asal menggunakan ya sobat semua ya. Jadi jangan salah gunakan ya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, jangan hanya buat cuman kepentingan yang scroll IG, TikTok. Sebenarnya Ya. sih nggak apa-apa ya, Ya, sebagai sebenarnya hiburan nggak ya. apa-apa. Cuma harus Cuman bisa membagi, mengontrol ya, bisa mengontrol. Jadi kapan saatnya untuk kita menghibur diri, Ya. kapan saatnya untuk kita mau belajar, untuk cari informasi. Jadi kita harus bisa mengontrol gitu. Iya, itu semua harus gitu. bisa Jadi manage waktu. jadi gitu, nggak kita di depan HP itu nggak hanya untuk melihat-lihat apa yang nggak penting gitu ya. Jadi harus yang bermanfaat juga gitu. Jadi Betul. Jadi kita harus bisa tahu waktunya kapan kita harus yang untuk menghibur diri, kapan yang harus kita untuk belajar, kapan yang harus kita untuk yang cuma untuk cuma gimana gitu ya. Jadi sobat-sobat semua ya harus pintar-pintar mengaturnya lah gitu. Jadi jangan terpaku dengan hanya untuk hiburan ya, tapi untuk pendidikan juga, karena di sini teknologi ini kalau kita menggunakannya dengan baik, banyak sekali keuntungannya di sini gitu. Jadi teman-teman harus pintar menggunakannya gitu. Jadi jangan disalahgunakan gitu. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sobat-sobat semua ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih yang penjelasan dari Ibu Leni tentang akuntansi. Ada beberapa penjelasan yang disebutkan juga, poin-poinnya juga disebutkan. Ya, ada 5 tapi masih 1 poin lagi ya, sobat-sobat semua ya. Oke. Jadi mau lanjutkan untuk 1 poin lagi? Oke. Mama lanjut ya, sobat-sobat semua ya. 1 lagi ini poin yang terakhir nih. Ini yang terakhir nih sobat. Poin yang terakhir nih sobatnya. Oke. Tadi Mama pelajari tentang akuntansi. Oh maaf guys, itu maaf sobat-sobat semua. Masih ada 2 lagi ternyata, bukan 1, 2 lagi. Ada 2 lagi. 2 lagi. Berarti tadi poin keempat ya. Nah tadi poin keempat. Maaf ya sobat semua, Mama salah. Oke, ya ini poin yang ini. Ya, oke lanjut. 2 poin lagi. Yang tadi yang keempat, berarti yang kelima. Yang kelima itu pada saat kuliah. Apa sih yang dipelajari gitu ya tentang akuntansi ini gitu. Jadi Mama walaupun Mama nggak kuliah gitu ya, tapi Mama mencari tahu gitu sebenarnya apa sih gitu yang dipelajari di kuliahan itu kalau kita masuk jurusan akuntansi gitu kan. Jadi Mama cari tahu tuh sobat-sobat semua apa aja. Ternyata yang Mama tahu, informasi yang Mama dapat, kalau kita belajar di bangku kuliahan itu, kita akan mempelajari tentang laporan keuangan dalam perusahaan dan lembaga pemerintahan gitu di situ. Jadi kita akan mempelajari itu gitu. Jadi tingkatannya akan lebih tinggi lagi dibanding kita sekolah di sekolah menengah kejuruan gitu ya. Ini tingkatannya agak lebih tinggi lagi. Nah terus
materi yang diajari, yang materi yang diajarkan di perkuliahan itu ya tentang perpajakan, tentang audit dan laporan keuangan gitu. Jadi hampir sama juga ini dipelajarin, cuma tingkatan yang dipelajarinya itu agak lebih tinggi aja ya, levelnya sedikit gitu dibanding kita sekolah menengah kejuruan gitu. Jadi di situ kita akan diajari tentang perpajakan, tentang audit dan laporan keuangan, tapi di sebuah perusahaan atau lembaga instansi pemerintah gitu. Oke. Jadi itu yang kelima, poin yang kelima. Jadi lanjut kita poin yang keenam. Jadi poin yang keenam ya ini yaitu tentang nanti biasanya nih banyak nih anak-anak zaman sekarang nih kadang suka udah belum lulus udah bingung sendiri, galau sendiri, nanti saya kalau lulus saya kerjanya apa ya, terus saya nanti kerjanya di mana ya gitu. Kadang-kadang kan suka bingung ya gitu anak-anak zaman sekarang gitu kan, walaupun nggak semuanya gitu, tapi adalah di antara anak-anak itu pasti ada yang bingung gitu, nanti saya kemana ya. Mungkin aja dengan informasi ini bisa meluruskan, enggak, maksudnya bisa ngebantu sobat-sobat semua atau adik-adik semua atau pelajar-pelajar yang mungkin tadinya nggak tahu harus kemana, harus gimana, mungkin dengan melihat YouTube ini, perbincangan kita ini mungkin jadi terbantu gitu ya Alvin ya. Betul, jadi Mama akan ngasih tahu mesti kemana ya gitu. Jadi Mama kasih taunya ya seperti yang pengalaman Mama aja nih, terus yang sepengetahuan Mama. Misalnya kita nih nanti kalau lulus ini kita mau kerja di mana gitu ya, kerja. Nggak usah bingung kalau kita udah lulus dari jurusan, setiap jurusan lah ya, nggak hanya akuntansi ya, tapi yang penting kita kan sekarang bahas akuntansi ya, jadi tentang akuntansi ini kita bahas. Jadi nanti kalau kita udah lulus dari kuliah akuntansi ini kita mau kemana ya, kerja di mana ya, jangan bingung sobat semua, karena akuntansi ini kita bisa bekerja seumpama satu di sebuah perusahaan, karena suatu perusahaan itu kan pasti membutuhkan suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah nanti kan akan yang dibuat oleh seorang pengguna keuangan kan, pengguna laporan keuangan. Jadi mereka lah yang nanti akan membuat laporan keuangan. Nah, mereka itu kan pasti datangnya dari anak-anak yang baru lulus atau kan anak yang sudah lulus lama gitu pasti kan, gitu. Jadi nggak usah bingung. Jadi setiap perusahaan ini pasti nanti akan ada laporan keuangan tentang perusahaan mereka gitu. Nah, terus pun mereka di sana kan juga ada tentang perpajakan mereka yang harus mereka keluarkan tentang apa gitu kan, pajak tentang ini itu gitu di dalam perusahaan itu. Nah, itu juga bisa gitu masuk ke situ. Nah, terus kita pun masuk ke dunia pendidikan pun bisa Pin gitu kan, kita belajar gitu, jadi kita ngelamar jadi guru gitu, jadi bisa gitu, jadi kita PNS gitu. Bisa masuk gitu, bisa mengajar gitu di dunia pendidikan. Nah, terus kita juga mau ke lembaga pemerintahan pun bisa gitu, kita mau masuknya kemana gitu, semuanya mau di perpajakan atau maunya ke misalnya ke kelurahan atau misalnya ke Dukcapil atau misalnya kemana lah gitu yang instansi pemerintah gitu ya, pasti itu kita bisa diterima di sana, karena di sana kan ada laporan-laporan keuangan, ada laporan perpajakan dan lain sebagainya gitu. Di sana pasti membutuhkan gitu. Jadi setiap perusahaan dan lembaga pemerintahan itu pasti memakai laporan keuangan gitu, pasti ada itu gitu, dan perpajakan itu gitu. Dan walaupun misalnya saya bingung mau masuk perusahaan atau saya mau masuk lembaga pemerintah, saya nggak bisa gitu, kayaknya saya maunya di luar dari itu. Oh bisa, seumpamanya nggak mau ke seperti itu, ya udah kita dagang, usaha gitu Pin gitu, kita usaha gitu, usaha sendiri gitu. Jadi kan
usaha sendiri, akuntansi ini kan juga diajari tentang berbisnis gitu kan. Betul. Jadi kita ada pengetahuan juga ilmu tentang berbisnis gitu. Jadi kalau kita nggak masuk ke perusahaan pun atau ke lembaga pemerintahan pun, kita bisa usaha sendiri gitu. Di situ kan kita diajarkan bagaimana kita memanage keuangan kita untuk agar usaha kita ini bisa menghasilkan suatu keuntungan ya kan. Jadi nggak usah takut sobat-sobat semua. Jadi semua sobat semua ya udah mencoba dengan berbisnis sendiri. Contoh kecilnya atau dengan dagang gitu ya. Dagang sesuai dengan minatnya sobat-sobat semua gitu. Minatnya kemana, seperti apa, maunya apa gitu. Jadi sobat-sobat sendiri yang mengerti gitu. Nanti arahnya mau kemana gitu. Jadi itu ada maksudnya juga unsur-unsurnya ke akuntansi juga dalam berbisnis maupun berbuka usaha atau apapun itu dalam hidup ini juga tetap hitung-hitungannya. Iya, dan juga jadi nggak jadi nggak hanya di dunia kerja aja ya, nggak di luar pun juga aja, tapi di dalam lingkungan rumah pun ada, di dalam rumah pun ada kita atau kehidupan sehari-hari kita gitu. Misalnya kita kerja nih, terus kita kan gajian. Nah, kita kan harus memanage keuangan kita kan untuk kita selama kita bulanan nih, kita gajian bulanan, kita harus memanage itu kan. Jadi dalam selama sebulan itu kita harus mengeluarkan kita dapat sekian. Jadi kita harus yang perlu kita keluarkan sekian. Jadi kita punya sisa uang sekian, ini yang kita tabung. Jadi itu kan untuk diri sendiri pun kan terpakai gitu. Jadinya teman-teman semua juga nggak usah bingung gitu. Jadi ilmunya itu banyak gitu. Jadi nggak mau untuk masuk ke perusahaan lembaga pemerintahan pun nggak apa-apa, mau jadi guru pun nggak apa-apa, tapi berbisnis gitu. Tapi bisnis nggak mau gitu, maunya mau jadi guru aja, ya silahkan gitu, dicoba untuk masuk ke dunia pendidikan itu gitu. Jadi dengan mencoba melamar ke setiap ke suatu sekolah gitu kan, sekolah kejurusan atau sekolah yang sobat-sobat minati gitu. Atau mungkin mau ke perusahaan pun boleh, yang sobat-sobat minati kemana gitu. Jangan sampai nanti apa yang sobat-sobat pilihan itu salah gitu. Jadi harus benar-benar dari hati yang emang benar udah dipikirkan gitu. Jadi pada saat sobat-sobat semua untuk ambil keputusan dan melangkah untuk ambil keputusan itu, sobat-sobat semua nggak menyesal gitu. Jadi sobat-sobat semua udah paham gitu. Jadi udah tahu, oh iya ini yang saya mau gitu. Oke. Jadi sobat-sobat semua nggak usah khawatir gitu. Jadi nggak usah bingung gitu mau kemana gitu, mau seperti apa gitu. Jadi akuntansi ini luas ya sobat-sobat semua. Jadi yang jurusan akuntansi ini bisa kemana aja untuk kerjanya gitu. Jadi nggak usah bingung gitu. Jadi buat semua yang ada dan saat ini atau yang sudah lulus yang belajar akuntansi atau di jurusan akuntansi, entah di sekolah menengah kejurusan atau di kuliahan gitu ya, nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah putus asa, ya walaupun tetap semangat terus ya gitu. Maksudnya walaupun akuntansi ya mikirnya udah susah duluan, jangan mikir susahnya dulu, prosesnya dulu kita cobain dulu sobat. Nah, karena kalau kita tidak melakukan usaha, itu kita akan menyesal takutnya, penasaran dan kok orang lain bisa, kok saya tidak bisa. Nah, jadi bisa langsung menilai apa yang dalam diri kita tuh punya potensi. Kita pasti punya potensi, punya value juga, punya konsep sendiri masing-masing. Dan akuntansi itu juga betul sangat yang dibilang Ibu Len ini, yang dijelaskan tadi Ibu Len ini meluas dan sangat terjamin karena akuntansi ini sangat dibutuhkan maupun di instansi maupun di luar instansi ya Maya. Dan itu ujung-ujungnya pun ya maupun di sekolah pun juga tetap aja itu ada akuntansi, di perkuliahan pun ada akuntansi, dosen pun ada akuntansi. Itu masing-masing bagian punya divisinya gitu. Baiklah sobat-sobat, begitulah yang dijelaskan oleh Ibu Leni tentang akuntansi dari segi pengalaman dan perbedaan di dulu zaman sama sekarang. Ternyata tidak beda jauh sobat, bedanya cuma hanya di teknologi ya Mah. Ya, jadi itu juga kesimpulannya tadi seperti itu. Dan semoga apa yang dijelaskan oleh Ibu Leni dan di podcast ini
semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua dan sobat-sobat ya Maya. Amin. Ya, dan sangat menguntungkan bagi yang mau menjalani akuntansi atau mencoba akuntansi dalam perkuliahan ataupun masuk instansi ataupun dalam universitas lainnya gitu. Ya, jadi apalagi mah ada tambahan? Enggak ya, tetap semangat sih, terus belajar yang belajar akuntansi tetap terus semangat, jangan pernah takut, itu aja sih. Ya, oke. Jadi seperti itulah podcastnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Leni sudah sama-sama menemani waktunya dalam podcast Alvin ini, dan kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Iya, jangan lupa ya semua sobat-sobat semua, kasih saran dan masukannya untuk agar channel ini lebih berkembang lagi, YouTube ini berkembang lagi. Apa yang akan kita mau bahas ke depannya, tolong dikasih saran dan masukannya. Saling sharing kita sobat, dan penjelasan sobat-sobat apa yang lebih ketahui, dan kita bisa jadi di sini pun kita jadi sharing juga gitu hasilnya. Dapat lah gitu. Ya, jangan lupa ya subscribe, komen, dan like dan share. Oke. Ya, saya bye bye. Sampai jumpa semua sobat-sobat semua. Assalamualaikum.